Bayangkan kamu hidup di sebuah negara demokrasi. Setiap beberapa tahun, rakyat memilih presiden, memilih parlemen, memilih partai, dan percaya bahwa merekalah yang menentukan arah negara. Tapi di balik layar, ada pejabat yang tidak pernah dipilih rakyat, badan intelijen yang bekerja dalam rahasia, korporasi besar yang membiayai lobi politik, lembaga keamanan yang menyimpan informasi sensitif, jaringan elit yang saling terhubung, dan aturan darurat yang bisa memberi kekuasaan luar biasa kepada pemerintah. Lalu muncul pertanyaan yang sering terdengar seperti teori konspirasi. Benarkah ada shadow government? Benarkah ada pemerintahan bayangan yang diam-diam mengatur dunia? Apakah presiden dan parlemen sebenarnya hanya wajah depan dari kekuatan lain yang tidak terlihat? Atau istilah shadow government ini terlalu sering dilebih-lebihkan oleh orang-orang yang ingin menjelaskan dunia dengan cara yang terlalu sederhana? Jawabannya tidak bisa dijawab dengan satu kata. Karena ada dua versi shadow government. Versi pertama adalah versi konspirasi. Sekelompok orang rahasia duduk di ruangan gelap, mengatur semua perang, semua krisis, semua pemilu, semua ekonomi, dan semua keputusan dunia. Versi seperti ini sering dramatis, mudah viral, tapi biasanya lemah bukti. Versi kedua lebih realistis, lebih membosankan, tapi justru lebih penting. Yaitu adanya jaringan kekuasaan yang tidak selalu terlihat oleh publik, namun punya pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Bukan selalu karena mereka punya markas rahasia. Tapi karena mereka menguasai informasi, uang, birokrasi, keamanan, hukum, teknologi, dan akses kepada pengambil keputusan. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan, apakah ada satu organisasi rahasia yang mengontrol dunia? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, sejauh mana kekuasaan di negara modern benar-benar dikendalikan oleh lembaga yang terlihat? Dan sejauh mana keputusan besar dipengaruhi oleh aktor yang tidak pernah dipilih rakyat? Untuk menjawab ini, kita harus mulai dari istilah yang sering disamakan dengan shadow government, deep state. Deep state biasanya dipakai untuk menggambarkan jaringan kekuasaan yang berada di dalam atau sekitar negara, terutama militer, intelijen, birokrasi, aparat keamanan, dan kelompok kepentingan, yang dianggap punya pengaruh sendiri di luar kontrol politik resmi. Istilah ini sering dikaitkan dengan negara seperti Turki, Mesir, Pakistan, dan beberapa negara lain, di mana militer atau intelijen punya sejarah panjang memengaruhi politik sipil. Di negara seperti itu, pemilu bisa terjadi, partai bisa berganti, presiden bisa naik turun, tapi struktur kekuasaan tertentu tetap bertahan. Mereka mungkin tidak selalu terlihat di televisi. Tapi mereka punya arsip, senjata, jaringan, rahasia, dan kemampuan untuk memengaruhi arah negara. Inilah bentuk shadow power yang paling nyata, bukan pemerintahan bayangan seperti film, tapi kekuasaan permanen yang bertahan meski pemerintahan berganti. Masalahnya, di era modern, istilah deep state dan shadow government sering dipakai sembarangan. Ketika ada kebijakan yang tidak disukai, orang menyebut deep state. Ketika ada skandal politik, orang menyebut shadow government. Ketika ada keputusan ekonomi yang merugikan rakyat, orang menyebut elit global. Padahal tidak semua keputusan buruk berasal dari konspirasi. Kadang itu berasal dari birokrasi yang lambat. Kadang dari kepentingan bisnis. Kadang dari kesalahan kebijakan. Kadang dari konflik antar lembaga. Kadang dari sistem politik yang memang rumit. Namun bukan berarti kekuasaan tersembunyi tidak ada. Justru, disinilah kita harus hati-hati. Kalau kita terlalu mudah percaya pada teori konspirasi, kita bisa tersesat. Tapi kalau kita terlalu naif dan menganggap semua kekuasaan berjalan transparan, kita juga bisa tertipu. Karena negara modern memang punya bagian-bagian yang tidak sepenuhnya terlihat oleh publik. Pertama, badan intelijen. Hampir semua negara punya lembaga intelijen. Tugasnya mengumpulkan informasi, menganalisis ancaman, menjalankan operasi rahasia, melindungi negara dari musuh, dan dalam beberapa kasus, memengaruhi situasi di luar negeri. Karena sifat pekerjaannya rahasia, publik tidak bisa melihat semuanya. Banyak dokumen diklasifikasikan. Banyak operasi tidak diumumkan. Banyak keputusan dibuat dengan informasi yang hanya diketahui segelintir orang. Di satu sisi, kerahasiaan memang diperlukan. Negara tidak bisa membocorkan semua strategi keamanan, sumber intelijen, dan rencana operasi. Tapi di sisi lain, kerahasiaan menciptakan risiko. Jika lembaga intelijen terlalu kuat dan pengawasannya lemah, mereka bisa bergerak melampaui mandat demokratis. Sejarah dunia punya banyak contoh operasi intelijen yang kontroversial. Kudeta, propaganda, penyadapan, dukungan terhadap kelompok tertentu,
eksperimen rahasia, dan operasi yang baru diketahui publik bertahun-tahun kemudian. Inilah sebabnya banyak orang curiga terhadap shadow government. Bukan karena semua intelijen jahat, tapi karena lembaga yang bekerja dalam gelap selalu punya potensi disalahgunakan. Kedua, birokrasi permanen. Presiden bisa berganti. Menteri bisa berganti. Partai bisa berganti. Tapi birokrasi negara tetap berjalan. Pegawai kementerian, regulator, pejabat teknis, aparat keamanan, hakim, jaksa, bank sentral, dan lembaga-lembaga negara lainnya punya pengetahuan institusional yang tidak dimiliki politisi baru. Mereka tahu prosedur. Mereka tahu celah hukum. Mereka tahu siapa yang harus dihubungi. Mereka tahu bagaimana memperlambat atau mempercepat kebijakan. Dalam negara yang sehat, birokrasi permanen adalah penjaga stabilitas. Tanpa mereka, negara akan kacau setiap kali pemilu. Tapi dalam negara yang bermasalah, birokrasi juga bisa menjadi kekuatan yang menghambat perubahan. Pemimpin baru bisa datang dengan janji reformasi. Tapi jika struktur birokrasi, aparat, dan kepentingan lama tidak mau berubah, reformasi bisa tersendat. Disinilah muncul kesan bahwa ada negara di dalam negara. Bukan karena ada kelompok berjubah hitam di ruang bawah tanah. Tapi karena kekuasaan administratif sering lebih kuat daripada pidato politik. Ketiga, kompleks militer industri. Istilah ini terkenal setelah Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower memperingatkan tentang hubungan erat antara militer, industri pertahanan, dan politik. Logikanya sederhana. Negara butuh pertahanan. Militer butuh senjata. Perusahaan senjata butuh kontrak. Politisi butuh dukungan, lapangan kerja, dan alasan keamanan nasional. Ketika semua kepentingan ini bertemu, belanja militer bisa terus membesar. Ancaman bisa diperbesar. Perang bisa menjadi peluang bisnis. Dan perdamaian kadang tidak sekuat dorongan ekonomi dari industri pertahanan. Ini bukan berarti setiap perang diciptakan oleh perusahaan senjata. Tapi industri pertahanan jelas punya kepentingan dalam dunia yang merasa tidak aman. Setiap konflik menciptakan kebutuhan baru, rudal, pesawat, kapal, drone, radar, amunisi, sistem pertahanan udara, dan teknologi siber. Jika perusahaan-perusahaan ini punya akses ke politisi, think tank, media, dan lembaga keamanan, maka mereka bisa membentuk cara negara melihat ancaman. Mereka tidak perlu mengendalikan pemerintah sepenuhnya. Cukup memengaruhi definisi ancaman, maka anggaran akan mengikuti. Keempat, lobi dan uang politik. Di banyak negara demokrasi, keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh suara rakyat. Ia juga dipengaruhi oleh donor, kelompok bisnis, asosiasi industri, serikat, organisasi ideologis, perusahaan teknologi, perusahaan energi, perusahaan farmasi, bank, dan aktor ekonomi besar. Mereka menyewa pelobi. Mereka mendanai kampanye. Mereka membuat riset. Mereka mendanai think tank. Mereka membangun hubungan dengan pejabat. Mereka mendorong regulasi yang menguntungkan mereka. Secara hukum, sebagian lobi bisa legal dan terbuka. Tapi efeknya tetap besar. Orang biasa punya satu suara. Korporasi besar punya akses. Dan dalam politik modern, akses seringkali lebih kuat daripada suara. Jika sebuah perusahaan bisa bertemu pembuat kebijakan, menyiapkan draft regulasi, memberi data, membiayai kampanye, dan menekan lewat media, maka ia punya pengaruh jauh lebih besar daripada warga biasa. Apakah itu shadow government? Secara formal, bukan. Tapi secara fungsi, ini bisa menjadi kekuasaan bayangan, kekuatan yang tidak dipilih rakyat, tapi memengaruhi keputusan yang mengatur hidup rakyat. Kelima, bank sentral dan sistem keuangan. Di banyak negara, bank sentral dibuat independen agar kebijakan moneter tidak dipakai sembarangan oleh politisi. Tujuannya bagus, menjaga inflasi, stabilitas mata uang, sistem perbankan, dan kepercayaan pasar. Tapi di mata sebagian orang, bank sentral terlihat seperti lembaga yang sangat kuat namun tidak dipilih langsung oleh rakyat. Mereka bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga. Mereka bisa memengaruhi kredit, investasi, nilai mata uang, harga aset, dan biaya hidup. Keputusan mereka bisa membuat pasar saham naik, properti bergerak, bisnis kesulitan, atau mata uang menguat. Karena itu, bank sentral sering masuk dalam imajinasi shadow government. Namun penting untuk membedakan dua hal.
Bank sentral bukan bukti otomatis adanya konspirasi. Independensi bank sentral adalah desain institusional yang memang dibuat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tapi benar juga bahwa sistem keuangan global punya kekuatan besar yang sering tidak dipahami publik. Keputusan ekonomi yang terlihat teknis bisa berdampak sangat politis. Ketika suku bunga naik, rakyat merasakan cicilan lebih mahal. Ketika mata uang melemah, harga barang naik. Ketika bailout diberikan, publik bertanya, kenapa ban diselamatkan, tapi rakyat kecil dibiarkan? Disinilah rasa curiga tumbuh. Bukan karena semua ekonom adalah bagian dari konspirasi. Tapi karena bahasa teknokratik sering menutupi fakta bahwa kebijakan ekonomi selalu punya pemenang dan pecundang. Keenam, emergency powers atau kekuasaan darurat. Dalam situasi krisis, negara sering memberi kekuasaan luar biasa kepada pemerintah. Misalnya saat perang, pandemi, serangan teroris, kerusuhan besar, bencana nasional, atau ancaman keamanan. Kekuasaan darurat bisa membuat pemerintah membatasi pergerakan, mengontrol informasi, mengerahkan militer, menyita aset, mempercepat keputusan, dan menunda prosedur normal. Masalahnya, kekuasaan darurat seringkali mudah dimulai, tapi sulit dihentikan. Pemerintah bisa berkata, ini sementara. Tapi sejarah menunjukkan, banyak kekuasaan sementara bisa menjadi permanen jika publik terus hidup dalam ketakutan. Inilah salah satu pintu masuk shadow government yang paling serius. Bukan karena ada kelompok rahasia baru. Tapi karena dalam kondisi darurat, mekanisme demokrasi bisa dilemahkan. Parlemen bisa dilewati. Pengadilan bisa ditekan. Media bisa dibatasi. Oposisi bisa dicurigai sebagai ancaman. Dan rakyat bisa menerima semua itu karena merasa sedang dalam bahaya. Ketika ketakutan menjadi alat politik, kekuasaan bisa tumbuh sangat cepat. Ketujuh, continuity of government. Ini adalah konsep yang benar-benar nyata. Banyak negara punya rencana agar pemerintahan tetap berjalan jika terjadi bencana besar, serangan nuklir, perang, serangan teroris, atau krisis nasional. Secara prinsip, ini masuk akal. Kalau ibu kota diserang, negara tidak boleh langsung lumpuh. Kalau presiden dan pejabat tinggi tewas, harus ada garis suksesi. Kalau infrastruktur komunikasi hancur, pemerintah harus tetap bisa berfungsi. Karena itulah ada rencana darurat, bunker, lokasi alternatif, rantai komando, dan prosedur rahasia. Namun karena sebagian rencana ini tidak dibuka ke publik, ia sering memicu imajinasi shadow government. Orang bertanya, siapa yang memimpin jika pemerintah resmi lumpuh? Apa saja wewenang mereka? Seberapa jauh publik tahu? Apakah rencana darurat bisa disalahgunakan dalam situasi politik biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini sah. Continuity of government bukan konspirasi. Tapi ia menunjukkan bahwa di balik pemerintahan normal, memang ada lapisan darurat yang tidak sepenuhnya terlihat. Kedelapan, perusahaan teknologi. Di abad 21, kekuasaan tidak hanya berada di istana, parlemen, atau markas militer. Kekuasaan juga berada di server, algoritma, platform media sosial, mesin pencari, sistem pembayaran, cloud, dan data center. Perusahaan teknologi bisa menentukan informasi apa yang kita lihat, berita apa yang viral, akun siapa yang dibatasi, iklan politik siapa yang menjangkau publik, dan data apa yang dipakai untuk memetakan perilaku manusia. Ini bentuk kekuasaan baru. Dulu, negara mengontrol media. Sekarang, platform digital bisa memengaruhi opini publik lintas negara. Pemerintah membutuhkan perusahaan teknologi untuk keamanan siber, data, kecerdasan buatan, komunikasi, dan infrastruktur digital. Perusahaan teknologi membutuhkan pemerintah untuk regulasi, kontrak, akses pasar, dan perlindungan hukum. Hubungan ini menciptakan kekuasaan hibrida, sebagian negara, sebagian korporasi, sebagian algoritma. Apakah ini shadow government? Tidak dalam arti klasik. Tapi jika keputusan platform bisa memengaruhi pemilu, konflik sosial, pasar, dan opini publik, maka jelas mereka bukan sekadar perusahaan biasa. Kesembilan, organisasi internasional. Banyak orang menyebut lembaga seperti IMF, Bank Dunia, WTO, WHO, PBB, atau forum-forum elit global sebagai bagian dari shadow government. Faktanya, organisasi internasional memang punya pengaruh. IMF bisa memberi syarat pinjaman. Bank Dunia bisa membiayai proyek. WTO bisa memengaruhi aturan perdagangan.
WHO bisa memberi rekomendasi kesehatan global. PBB bisa memberi legitimasi diplomatik. Forum ekonomi bisa mempertemukan elit politik dan bisnis dunia. Tapi apakah mereka mengontrol dunia secara rahasia? Tidak sesederhana itu. Organisasi internasional biasanya bekerja melalui negara anggota, aturan, pendanaan, dan negosiasi. Mereka bukan pemerintah dunia. Namun pengaruh mereka nyata, terutama bagi negara yang membutuhkan pinjaman, bantuan, pengakuan, atau akses pasar. Bagi negara kecil atau negara krisis, syarat dari lembaga internasional bisa terasa seperti tekanan kuat. Inilah mengapa sebagian publik melihatnya sebagai kekuasaan global yang tidak mereka pilih. Sekali lagi, bukan berarti semuanya konspirasi. Tapi benar bahwa globalisasi membuat sebagian keputusan penting pindah dari ruang demokrasi nasional ke meja negosiasi internasional yang lebih sulit diawasi rakyat biasa. Ke-10, jaringan elit. Di dunia nyata, orang berkuasa sering saling kenal. Politisi, pengusaha, jenderal, diplomat, bankir, pemilik media, akademisi, konsultan, dan pejabat internasional sering bertemu dalam konferensi, forum bisnis, kampus elit, think tank, pertemuan tertutup, dan acara diplomatik. Dari luar, ini terlihat seperti jaringan rahasia. Kadang memang tertutup. Tapi tidak selalu berarti ada satu komando tunggal. Seringkali yang terjadi bukan konspirasi global, melainkan kesamaan kelas, kesamaan kepentingan, kesamaan pendidikan, kesamaan cara pandang, dan akses yang tidak dimiliki rakyat biasa. Elit global tidak perlu duduk bersama untuk mengatur semua hal. Cukup punya kepentingan yang mirip, maka keputusan mereka bisa bergerak ke arah yang sama. Bank ingin stabilitas pasar. Perusahaan ingin regulasi ringan. Politisi ingin dukungan dana. Media ingin akses. Negara besar ingin pengaruh. Think tank ingin pendanaan. Akhirnya, kebijakan yang muncul sering lebih ramah kepada elit daripada rakyat biasa. Ini bukan selalu karena ada master plan rahasia. Kadang karena sistemnya memang dibuat oleh dan untuk orang yang sudah punya akses. Jadi, benarkah ada shadow government? Kalau maksudnya satu kelompok rahasia yang mengendalikan seluruh dunia dari ruang gelap, bukti kuatnya tidak ada. Dunia terlalu rumit untuk dikendalikan oleh satu kelompok tunggal. Negara saling bertarung. Elit saling bersaing. Korporasi saling menjatuhkan. Badan intelijen punya agenda berbeda. Politisi punya kepentingan pemilu. Militer punya kepentingan keamanan. Pasar punya logika sendiri. Kalau benar ada satu shadow government global yang sangat rapi, dunia mungkin tidak akan sekacau ini. Tapi kalau maksudnya ada kekuatan-kekuatan tidak terlihat yang sangat memengaruhi keputusan publik, jawabannya, iya, ada. Ada birokrasi permanen. Ada badan intelijen. Ada jaringan militer industri. Ada lobi bisnis. Ada uang politik. Ada bank sentral dan sistem keuangan. Ada kekuasaan darurat. Ada rencana continuity of government. Ada perusahaan teknologi. Ada organisasi internasional. Ada jaringan elit yang punya akses jauh lebih besar daripada rakyat biasa. Mereka tidak selalu bersatu. Mereka tidak selalu punya agenda yang sama. Mereka bahkan sering saling bertarung. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Pengaruh mereka jauh lebih besar daripada visibilitas mereka. Itulah inti dari shadow government dalam arti realistis. Bukan satu organisasi rahasia yang mengontrol semua hal, melainkan ekosistem kekuasaan yang bekerja di balik prosedur formal. Demokrasi memberi kita pemilu. Tapi pemilu bukan satu-satunya sumber kekuasaan. Ada kekuasaan yang berasal dari informasi. Ada kekuasaan yang berasal dari uang. Ada kekuasaan yang berasal dari senjata. Ada kekuasaan yang berasal dari teknologi. Ada kekuasaan yang berasal dari hukum. Ada kekuasaan yang berasal dari ketakutan. Dan ada kekuasaan yang berasal dari kemampuan bertahan lebih lama daripada pemerintahan yang dipilih rakyat. Presiden bisa berganti. Partai bisa kalah. Menteri bisa diganti. Tapi jaringan kepentingan bisa tetap hidup. Dokumen rahasia tetap tersimpan. Kontrak pertahanan tetap berjalan. Utang tetap harus dibayar. Algoritma tetap bekerja. Lobi tetap berputar. Dan birokrasi tetap menggerakkan negara. Jadi mungkin pertanyaan yang paling penting bukan, apakah shadow government ada?
Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana cara membuat kekuasaan yang tidak terlihat itu tetap bisa diawasi? Karena masalah terbesar bukan selalu keberadaan lembaga kuat. Negara memang butuh intelijen. Negara butuh birokrasi. Negara butuh bank sentral. Negara butuh rencana darurat. Negara butuh kerja sama internasional. Negara butuh teknologi. Masalahnya adalah ketika semua itu lepas dari pengawasan publik. Ketika rahasia menjadi alasan untuk menutupi penyalahgunaan. Ketika keamanan nasional menjadi alasan untuk membungkam kritik. Ketika uang politik membuat suara rakyat kalah oleh akses elit. Ketika perusahaan teknologi memengaruhi opini publik tanpa transparansi. Ketika lembaga darurat menjadi permanen. Ketika rakyat hanya diminta memilih, tapi tidak benar-benar tahu siapa yang memengaruhi keputusan setelah pemilu selesai. Inilah pelajaran terpenting dari isu shadow government. Jangan terlalu mudah percaya pada teori konspirasi. Tapi juga jangan terlalu mudah percaya bahwa semua kekuasaan berjalan terang benderang. Dunia modern tidak dikendalikan oleh satu tangan rahasia. Tapi dunia modern penuh dengan tangan-tangan yang tidak selalu terlihat. Dan tugas masyarakat bukan hanya mencari dalang tunggal. Tugas masyarakat adalah menuntut transparansi, pengawasan, akuntabilitas, kebebasan pers, hukum yang kuat, dan pembatasan kekuasaan. Karena kekuasaan yang tidak terlihat tidak selalu jahat. Tapi kekuasaan yang tidak diawasi hampir selalu berbahaya. Dan mungkin disitulah jawabannya. Shadow government versi film mungkin tidak ada. Tapi shadow power? Kekuasaan bayangan dalam bentuk jaringan uang, informasi, keamanan, teknologi, dan elit? Itu bukan sekadar ada. Itu adalah salah satu kenyataan paling penting dalam politik modern.